Binatang yang keempat adalah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Kita perhatikan di sini akan ada ya. Nah, jadi empat kerajaan ini waktu zaman Daniel itu belumlah muncul. Dia itu akan berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya dikatakan ya. Artinya apa? Dia berbeda. Dia akan membawa satu ideologi baru gitu. Ini penting, saudara-saudara kasih Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Artinya apa? Ya, mereka akan ada ya sampai kepada akhir zaman nanti. Antikristus itu belum muncul saat ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Belum muncul ke permukaan, maksud saya. Mungkin sudah muncul, tapi di balik layar begitu. Kita tidak tahu siapa dia. Lalu kelanjutannya bagaimana gitu dari perjalanan si antikristus itu gitu. Ya, kalau kita tadi sudah melihat ya, ini di bagian ini sampai kepada Kaisar Theodosius I, kemudian terpecah ya, jadi Romawi bagian barat dan Romawi bagian timur begitu. Kemudian Romawi bagian barat itu dikuasai oleh Jerman ketika itu ya, dan sekarang sudah kembali kepada Italia ya. Nah, termasuk Vatikan di dalamnya ya. Itu tanah Romawi barat masih ada di Italia. Nah, kemudian tanah Romawi timur, karena ketika itu kalah oleh kerajaan Ottoman ya, maka sampai sekarang pun ya, kerajaan itu ada di Turki, di Istanbul begitu ya. Jadi daerah kekuasaan Romawi ya saat ini terbagi atau terpisah menjadi dua, ada yang di Italia sendiri, ada juga yang di Turki begitu. Nah, jadi jawabannya atau kesimpulannya, antikris ini bisa berasal daripada Vatikan, daripada Italia, tetapi saya rasa juga bisa juga datang dari Turki. Ya, saya tidak tahu mana yang menjadi pimpinan, ya dikatakan satu tanduk kecil itu saya tidak bisa menyimpulkan secara lebih jelas ya, saya tidak berani juga berspekulasi lebih lanjut. Saya hanya sampai sini saja begitu ya. Karena memang dari sinilah kerajaan Romawi musnah gitu ya, jadi hancur. Ya. Nah, ini sudah kita lihat ya 10. Jadi sudah kita lihat bahwa 10 pemimpin itu adalah 10 tanduk itu yang akan mendukung si antikristus itu gitu. Dan mereka akan muncul lebih dulu ketika nanti satu pemimpin yang disebut antikristus itu barulah muncul gitu ya. Nah, ini adalah organisasi dunia yang coba saya teliti, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Ya, saya meneliti ini begitu ya. Pertama, saya meneliti NATO begitu ya. Kenapa saya meneliti NATO? Karena ternyata ketika saya searching di Google gitu ya, apa sih organisasi yang bergerak yang mengayomi banyak negara-negara Eropa begitu ya, termasuk ada Turki dan Italia di dalamnya gitu ya. Kemudian langsung muncullah nama NATO ini. Nah, kemudian saya tertarik melihat ideologi mereka, yaitu merupakan organisasi pertahanan dan kedamaian di Atlantik Utara gitu. Jadi saya melihat Atlantik Utara ini seperti kerajaan Raja Negeri Utara tadi ya, dikatakan di Daniel pasal 11 itu ya, yang mewakili Turki begitu ya, Ottoman ketika itu. Didirikan oleh 12 negara termasuk Amerika dan Italia dan Jerman. Turki dan Yunani bergabung saat Perang Dingin gitu. Jadi ketika Turki dan Yunani sedang berperang pun mereka akhirnya masuk ke dalam NATO ini gitu ya. NATO. Nah, NATO ini memang hanya bergerak khusus di bidang pertahanan dan bukan di perekonomian dunia gitu. Tetapi mereka mempunyai kerjasama lah, semacam kerjasama atau perjanjian dengan PBB begitu. Kita tahu PBB adalah organisasi dunia gitu ya, organisasi paling besar di dunia gitu, yang mengayomi dunia. Ya. Sehingga bukan tidak mungkin menurut saya bahwa PBB dan NATO ini mempunyai visi yang sama juga begitu ya. Dan jika pendirinya ini dikurangi satu ya, anggaplah Amerika ya dikurangi ya, maka akan ada 11 negara gitu yang menjadi pendiri, Kalau sekarang pengikut atau anggota dari NATO ini banyak ya, lebih dari 11 negara, tetapi ketika kita berbicara tentang pendiri daripada NATO ini, maka akan ada 12 negara yang mendirikan, termasuk Amerika gitu. Nah, tapi kalau kita membuanglah contohnya Amerika ini gitu ya, maka hanya ada kan 11 negara Eropa, dan itu adalah termasuk Italia di dalamnya gitu ya. Nah, setelah Italia maka bergabunglah Turki dan Yunani. Mereka bergabung setelah Italia ini bergabung gitu ya. Nah, ini bisa juga si Italia ini gitu ya, sekaligus juga si Italia ini adalah membawa sifat-sifat kehebatan atau keganasan media Persia, Yunani, dan tentunya Romawi yang menjadi darah mereka gitu, saudara-saudara Tuhan. Nah, emang Italia saat ini tidak seganas ya ketika zaman fasisme dulu mereka gitu ya, yang terkenal. Tidak juga terdengar kehebatan militernya gitu, keaktifan militernya seperti Amerika, Israel ataupun Korea Utara. Namun bisa jadi ya, ketika dia dianggap mungkin
tidaklah sehebat Amerika begitu ya, tapi bisa mengejutkan dunia gitu ya. Karena dikatakan bahwa tanduk kecil ini sepertinya tanduk yang tidak dianggap gitu. Tapi ketika dia muncul begitu ya, 3 tanduk akan direndahkan begitu. Ya bisa jadi 3 negara akan direndahkan di dalam NATO ini begitu ya, atau bahkan di PBB begitu. Tidak disangka-sangka gitu ya. Dan Turki juga saudara-saudara dikasih dalam Tuhan ada di dalam organisasi ini. Turki pun sama, tidak terdengar seganas Amerika, terdengar seganas Israel, Korea Utara gitu ya. Potensinya tidaklah sebesar mereka mungkin kalau kita lihat pandang dengan mata kita saat ini. Tetapi jangan lupa ya, sejarah ya kekristenan, sejarah peperangan masih ada di Istanbul ya. Baik itu sejarah kerajaan, sisa-sisa kerajaan Media Persia, Yunani, bahkan Romawi. Ya. Rahasia-rahasia ya kekristenan ada di sana gitu. Di Turki. Dan dengan kita tahu dengan presidennya saat ini Erdogan ya, mereka begitu mempunyai kekuasaan yang sepertinya paling besar mungkin ya di zaman negara Turki gitu ya saat ini. Ya kita tahu dengan kebijakan-kebijakannya lah begitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, organisasi kedua yang sobat saya teliti adalah PBB tentu. Tentu ini organisasi yang paling besar ya di dunia. Dia adalah membawahi semua organisasi. Dia membawahi semua, memayungi semua negara yang ada di dunia. Tentu banyak, hampir semua negara menjadi bagian dari PBB ini. Nah, termasuk juga Italia dan Turki ada di dalamnya tentu. Ya. NATO dan PBB memiliki perjanjian kerjasama dan saling support tentunya. Nah, PBB ini memiliki banyak lembaga dunia, saudara-saudara kasih Tuhan, termasuk kita tahu WHO di dalamnya ya. Nah, berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini gitu ya, WHO ini tentu mempunyai peran yang sangat besar, sangat krusial gitu ya. Harus mempunyai standar gitu ya. Jadi si vaksin ini standarnya adalah standar si WHO ini tentu ya. Dites dulu, diuji dulu begitu ya. Kalau tidak memenuhi standar ya pasti akan mendapat pelarangan begitu ya. Kemudian ada isu juga mengenai PBB bahwa PBB ini tidak menyukai kekristenan. Ya. Mungkin berkaitan dengan kekristenisasi begitu ya, yang waktu itu dianggap sebagai merampas hak beragama semua manusia. Kita tahulah begitu ya. Nah, kemudian ada juga mungkin masalah dengan permasalahan hak, mengakui hak semua manusia ya. Seperti misalkan LGBT begitu ya. Mungkin PBB tidak ada masalah dengan itu ya. Tetapi kekristenan tentu mempunyai permasalahan ketika itu berkaitan dengan hal-hal seperti LGBT, lesbi dan sebagainya. Kita memang tidak memusuhi orang, tapi yang kita benci adalah dosanya seperti itu kan. Nah, kita berusaha Kristen untuk membuat si LGBT ini bertobat gitu, membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang belum mengenal itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, namun tentu saja ini dianggap merampas hak, kebebasan hak gitu ya. Ya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut begitu ya. Dan tentu saja si antikristus ini bertentangan dengan ideologi-ideologi atau pemahaman kekristenan begitu. Ya. Nah, kita lanjut kepada visi dan misi antikristus ya. Ini menarik ya, di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 gitu ya. Kita sering ya menggunakannya untuk melihat sebagai rujukan si tanda atau 666 tadi ya. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, dikatakan semua orang ya, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tangan kanan dan juga di dahi. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Ini ditandai hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ini tidak akan saya bahas ya, bilangan 666 ini. Yang akan saya bahas adalah apa maksud dari semua ayat ini ya, secara keseluruhan begitu ya. Jadi visi yang bisa saya ambil gitu ya, visi si antikristus itu adalah menguasai dunia, tentu menguasai dunia. Kemudian misinya adalah membinasakan oposisinya. Wah, ini keren sekali ya, membinasakan oposisi. Jadi setiap yang bertentangan dengan ideologi mereka, termasuk kita orang-orang percaya, itu akan berusaha dibinasakan. Kemudian kedua, menguasai pikiran dan tindakan manusia. Ini jelas menguasai pikiran dan tindakan. Kenapa? Karena kalau kita melihat diberi tanda pada tangan kanan dan juga atau pada dahinya begitu ya. Ini tidak harus literal atau harfiah begitu kita terjemahkan bahwa kita akan dikasih barcode nih, kasih chip, ditanam chip di tangan kanan dan juga
di dahi. Tidak harus seperti itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau seperti itu saya rasa kita akan dengan mudah mengetahui perjalanan atau pekerjaan daripada si antikristus itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya. Mungkin seperti sekarang gonjang-ganjing ada chip ya yang ditanam di vaksin COVID itu. Mungkin kita orang-orang akan dengan mudah gitu ya. Jangan ikutlah, itu pasti pekerjaan antikristus gitu. Tapi saya percaya ini adalah tidak harus harafiah, ini adalah chip begitu ya. Kalau kita tahu di perjanjian lama, kalau kita kan tetap harus melihat wahyu ini tadi saya katakan di video sebelumnya begitu ya, bahwa ini harus dilihat juga dari kacamata perjanjian lama begitu ya. Tanda di tangan kanan atau tanda di tangan dan juga di dahi itu adalah berkaitan dengan pikiran dan juga tindakan kita. Jadi ketika itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menjadikan apa yang Tuhan firmankan itu mereka tanamkan dalam pikiran, dalam hati mereka dan juga dengan tindakan mereka. Ketika itu Tuhan bilang kepada Musa ya, melalui Musa tentu, bahwa kasihlah gitu ya, kasihlah Allah gitu ya, kasihlah Allah, dan juga Allah itu adalah Allah yang esa dikatakan, dan kalian gitu bangsa Israel harus mengajarkan ini kepada keturunan kalian tentu saja ya. Kalau kita lihat ya, nah di Ulangan pasal 6 ayat 8 ya, saudara-saudara Tuhan bisa dilihat, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini zaman perjanjian lama, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Ayat ke-7 kita naik ke atasnya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi apa sih yang harus diajarkan? Kita lihat ke ayat ke-5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Ayat ke-4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya juga gitu ya, kita sebagai yang dicangkokkan gitu ya daripada Israel begitu ya. Kita pun harus mengajarkan kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita, bahwa Tuhan itu esa gitu ya. Tuhan itu esa, dan juga kita ajarkan bahwa kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu gitu ya. Kasih Tuhan dengan segenap jiwamu. Terus kita ajarkan kepada keturunan kita. Nah, makanya di ayat ke-8 bahwa ikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan dahimu gitu. Ini firman Tuhan, dan Tuhan Yesus katakan bahwa di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu dan juga mengasihi manusia seperti dirimu sendiri itu adalah tergantung hukum Taurat. Jadi di dalam dua perintah itu adalah intinya daripada hukum Taurat. Ya. Nah, makanya tanda pada tangan kanan dan juga pada dahi ini tentu ini berlawanan dengan firman Tuhan. Tentu si antikristus ini memberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya ini adalah untuk tanda untuk kita melawan Tuhan. Untuk kita tidak percaya bahwa Tuhan itu esa. Untuk kita tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak cucu kita. Tanda inilah tanda yang berlawanan dengan tanda yang Tuhan kasih gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada misinya lagi ya, yaitu menyatukan manusia, jelas ya. Karena di sini dikatakan, dan ia menyebabkan kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin. Artinya berbicara tentang semua orang, menyatukan semua orang. Kemudian membuat kesatuan sistem perekonomian, jelas, karena tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Kemudian juga politik, agama tentu, karena ini terus berkelanjutan ya, peperangan dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Nah, siapa yang mensupport ini, siapa penulis atau siapa penyalur gitu ya? Dia adalah si iblis itu sendiri. Dikatakan dia yang memberikan kekuatan, dia yang memberikan support gitu, si iblis itu sendiri. Jadi ini adalah pekerjaan si iblis gitu, si antikristus ini. Kalau Tuhan Yesus itu pekerjaannya adalah untuk supaya kita tinggal bersama-sama dengan dia di kerajaan Allah ya. Tetapi si iblis ini pekerjaannya adalah untuk menarik orang agar menjadi pengikut dia begitu. Nah, antikristus inilah yang dijadikan sebagai alat si iblis ini begitu. Nah, lalu kita masuk ke dalam konspirasi vaksin ya, COVID-19. Nah, konspirasi ini sering ya
dibahas apakah ada chip 666 yang ditanam gitu. Saudara-saudara bisa lihat lah begitu ya. Ternyata kalau saudara dilihat pernyataan-pernyataan daripada yang sudah disuntik gitu ya, di vaksin di negara-negara seperti Amerika gitu ya, mereka bersaksi bahwa tidak ada tuh chip gitu ya. Memang bisa saja tidak terlihat gitu ya. Dan bahkan Indonesia pun kita percaya, yang selalu kita doakan gitu ya, dilindungi oleh Tuhan. Kemarin baru saja mengkonfirmasi ya lewat si Erick Thohir ya, mengatakan bahwa tidak ada chip gitu ya. Itu hanyalah barcode gitu ya, barcode yang menunjukkan seri, mungkin saja seri ini tuh nomor sekian 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 gitu ya. Ya karena vaksin itu sendiri jumlahnya ada berjuta-juta begitu ya. Tentu harus diberi barcode untuk membedakan gitu ya. Tetapi dia bilang tidak ada chip yang ditanam begitu ya. Nah, kenapa juga sih harus vaksin COVID-19 yang kita permasalahkan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan? Ya. Kenapa sih harus ini begitu? Padahal ya, kalau kita mau jujur gitu ya, termasuk saya pun gitu ya, ada perusahaan besar gitu ya di dunia ini tuh. Perusahaan besar ini tuh bernama G, saya tanda kutip G, kita tahu siapa itu gitu ya. Dia tuh merajai sebuah perakunan email, gadget, ekonomi, bahkan sampai data semua orang dia tahu gitu ya. Semua transaksi bisa sebenarnya mereka lacak kalau mereka mau gitu ya. Dan dari perusahaan G ini pun kita bisa membelanjakan uang kita bisa menabung di bank gitu ya. Tanpa si G ini gitu ya, sepertinya ini mempersulit kita untuk kita bisa belanja, kita bisa menabung di bank gitu ya. Kita bisa buat identitas diri kita, itu pun akan sulit begitu ya. Dan mungkin kedepannya akan lebih sulit. Ya. Dan perusahaan G ini gitu ya, sampai sekarang tidak ada yang mampu menyamai. Banyak yang ingin menyamai, tetapi pada akhirnya malah kalah bersaing, malah harus dibeli, dikuasai sampai sekarang gitu ya. Dan sampai sekarang keluar kebijakan-kebijakan baru yang lebih ketat gitu. Dan jelas-jelas ini adalah bertujuan untuk menyatukan semua data, semua informasi kepada mereka gitu. Dan vaksin COVID-19 ini apa sih? Yang jelas-jelas bertujuan untuk melindungi kesehatan kita begitu ya. Kalau dibandingkan dengan si G ini gitu. Ini hanya sekedar katakanlah tafsiran dari saya sendiri gitu ya. Dan kerajaan juga yang dikatakan adalah kerajaan yang berbeda dari kerajaan sebelumnya. Ya. Bukankah melewati si G ini menguasai dunia dengan sistem persamaan hak, persamaan agama gitu ya, perdamaian, cinta, dan mendukung program-program kemanusiaan. Bahkan tidak memusuhi negara manapun. Si G ini bahkan mengayomi semua negara gitu ya. Memang menjadi pertanyaan, apakah si G ini gitu ya alat daripada si Antikristus gitu ya. Apakah si G ini mendapat pasokan daripada si Antikristus 19 ini digunakan oleh si G menjadi bonekanya begitu ya, oleh si Antikristus itu? Bisa saja begitu ya. Vaksin ini dijadikan alat gitu untuk setiap kita. Misalkan kita menjadi ketergantungan lah kepada vaksin ini gitu ya. Kita menjadi benar-benar ditanam chip lah, contohnya, anggaplah itu betul begitu ya. Tapi misalkan andaikan seperti itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya. Justru sebelum vaksinasi itu pun gitu ya, kita sudah lebih dahulu memberikan data-data pribadi kita kepada si G itu sendiri. Dan kita semua sebenarnya sudah terjebak dalam lingkaran si Antikristus itu. Kalau ini benar gitu ya. Tapi kita berdoa ini tidak benar gitu. Ya. Bukankah setiap kita sudah menyerahkan data-data pribadi kita kepada perusahaan G itu sendiri? Ya, termasuk saya gitu. Ini sudah terjebak, kita sudah terjebak. Telah masuk ke dalam lingkaran itu. Gitu. Tapi jika memang tafsiran saya ini benar tentang si G ini gitu yang menjadi alat si Antikristus itu, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Ya. Ingat, Alkitab katakan ketika itu ya, yang terpenting di situ adalah hikmat, kebijaksanaan, dan juga iman. Kalau kita baca ya. Jadi kita tidak perlu bereaksi berlebihan ya dengan membuang setiap produk-produk dari si G ini. Kita tidak lagi menggunakannya, tidak usah seperti itu. Tapi kita bisa memakainya untuk melakukan penginjilan, memberitakan firman Tuhan. Yang penting ingat, kita tetap punya iman kepada Tuhan Yesus kita gitu ya. Kita tidak terjebak ke dalam rutinitas kepada si G ini gitu, ketergantungan, tidak. Tapi yang penting adalah kita hikmat, bijaksana, dan juga iman kita. Alkitab katakan itu ya. Nah, jadi ini jawaban saya untuk konspirasi yang katakanlah itu tentang COVID-19 ya, dan juga tentang vaksinasinya gitu ya, yang akan sebentar lagi akan dilakukan. Yang pertama adalah vaksinasi ini sebenarnya sudah banyak terjadi di masa lampau. Ini benar kan? Sudah kesentuh. Sebelum wabah COVID-19 ini banyak wabah flu burung, flu babi, hepatitis. Kenapa tidak saat proses vaksinasi saat itu gitu ya?
gonjang-ganjing gitu ya, ini adalah bagian daripada antikristus. Memang ada saja ketika itu yang menjadi polemik begitu ya, adanya antikristus, tetapi tidak juga terbukti, tidak juga uh, berlanjut begitu ya. Dan bahkan malah sekarang yang dibesar-besarkan begitu. Ya wajar dibesar-besarkan karena sekarang media sosial gitu ya, dan juga teknologi semakin berkembang, tentu informasi akan lebih banyak kita dapatkan begitu. Dan kedua adalah pemasok vaksin ini adalah dari berbagai negara, saudara-saudara kasih Tuhan. Tidak dilembagai oleh satu lembaga si antikristus itu sendiri, katakanlah oleh PBB contohnya. Tidak. Tetapi ini berasal daripada negara-negara, berbagai macam negara gitu ya. Artinya tidak ada usaha untuk memonopoli keuangan, tidak ada usaha untuk mengendalikan pikiran kita, perbuatan kita, dan kita bergantung kepada vaksin ini, tidak ada. Bahkan pemerintah Indonesia pun ya bisa memberikan jaminan begitu untuk tidak ada upaya-upaya atau konspirasi di vaksinasi ini begitu ya. Dan usia lanjut pun begitu ya, usia 60 ke atas pun tidak diperbolehkan dulu untuk divaksinasi ya. Anak-anak kecil di bawah 17 tahun begitu tidak diperbolehkan untuk vaksinasi gitu ya. Ini kan artinya tidak ada usaha untuk semua orang dikendalikan begitu ya. Dan yang ketiga adalah Italia dan Turki bukan pemasok vaksin. Mereka justru adalah yang memesan vaksin. Kalau kita menganggap bahwa Italia dan Turki adalah si tanda kutip antikris gitu ya, si tanduk itu begitu ya, maka kita harus melihat bahwa Italia bahkan mengalami kondisi yang paling parah waktu awal-awal COVID-19 itu gitu ya. Masa iya negara ini mengorbankan warga negaranya gitu. Bahkan pemerintahannya harus jatuh gitu ya, karena terdampak COVID-19 ini gitu. Dan yang selanjutnya adalah, coba saya minta berikan buktinya gitu, bahwa tahun 2020 ini adalah tahun penggenapan, bahwa si binatang itu akan memberikan tanda 666 gitu ya, pada setiap kita. Dan lebih masuk akal mencurigai si G itu gitu ya, yang akan memasang tanda dibanding hanya sekedar vaksin yang disuntikan untuk membuat imun dalam tubuh kita begitu ya. Dan yang terakhir adalah hamba-hamba Tuhan sudah berdoa, termasuk saya pun berdoa gitu untuk setiap kita. Kita pun berdoa pada Tuhan untuk memberikan jawaban, memberikan pemulihan untuk bangsa negara kita. Dan saya yakin jawabannya adalah melalui vaksin ini juga salah satunya gitu ya. Supaya kita setidaknya melalui vaksin ini kita mempunyai kekebalan tubuh yang lebih ya dibanding dengan sebelum divaksin. Tentu tetap menjalankan protokol kesehatan, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa. Tetapi salah satu upayanya adalah melalui vaksinasi. Ini wajar, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika dulu ada virus flu burung, flu babi, hepatitis, itu pun divaksinasi. Ketika flu saja, zaman flu waktu zaman dahulu ya, itu pun ada dikasih vaksinasi. Sehingga imun kita sekarang ketika kita diserang oleh flu tidak lagi sampai ada yang meninggal gitu ya, tidak ada yang parah begitu, hanya sekedar ya sebentar, sehari 2 hari sembuh sendiri. Itu kan berkat divaksin juga gitu. Dan itu adalah alatnya Tuhan tentu saja. Nah, apa yang terjadi dulu dan sekarang pun sama. Jadi tidak usahlah, menurut saya sudah kesentuhan kita terlalu banyak berkonspirasi tentang antikristus itu gitu ya, dikaitkan dengan vaksinasi. Menurut saya ya boleh saja sih ya, saya memberikan itu hak setiap kita, tapi saya mengajak marilah kita lebih bijak daripada memikirkan hal-hal seperti itu. Lebih baik kita konsenkan saja bahwa Alkitab katakan yang penting adalah hikmat, yang penting adalah kebijaksanaan, yang penting adalah iman. Ketiga hal ini kita harus pegang. Mari kerjakan di zaman-zaman, apalagi di zaman-zaman penggenapan ya, akhir zaman seperti ini, mari kita kerjakan. Ini yang harus kita terus pegang. Jangan sampai pikiran kita teralih kepada hal-hal seperti ini, yang justru mungkin membuat kita akan tertarik dan juga akan menjerumuskan kita. Lebih baik di masa-masa penantian ini kita kerjakan iman kita gitu ya. Dan sebagai penutup gitu ya, kalau kita mungkin saya belum mencari sumber atau lengkapnya begitu ya, tapi saya tahu bahwa dulu itu pernah ada satu peristiwa gitu ya, di daerah mana di Indonesia yang penting ya, ada satu kelompok gitu ya, mereka adalah orang percaya gitu, mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus gitu ya. Ini di berita ada, dan ini sempat geger gitu ya, mereka sampai sudah menimbun makanan, menyediakan persediaan makanan gitu ya, dan mereka sampai
bersembunyi di satu markas lah, seperti itu katakan, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus begitu. Karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang segera ketika itu. Tapi nyatanya apa? Tidak terjadi. Itu karena apa? Karena mereka tidak menyelidiki firman Tuhan. Mereka tidak benar-benar berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Jangan sampai hal itu pun terjadi sama kita gitu. Bahwa kita akan menyesali. Kita saat ini bilang, jangan divaksinasi gitu ya. Karena mungkin ini adalah bagian dari antikris gitu ya. Sementara kita bilang begitu, kita malah menjadi pelaku, kita malah menjadi penyebar virus COVID ini gitu. Gitu ya. Bahkan bisa mencelakai kita sendiri gitu. Nah, jangan sampai hal ini seperti ini terjadi gitu. Ingat gitu ya. Kita punya Tuhan Yesus gitu ya. Mari kita minta hikmat sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, ini adalah jawaban daripada Engkau. Kita bertanya sama Tuhan. Ya kiranya pembahasan ini bisa mungkin sedikit banyak bisa memberikan berkat, jadi saluran berkat. Dan saya berdoa untuk setiap kita, untuk terus mendoakan bangsa negara kita, mendoakan vaksinasi, mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang agar mereka mendapatkan hikmat daripada Tuhan dalam menyikapi hal ini begitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.